Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersilaturahim untuk belajar bersama dengan tema yang cukup menggugah, dan tema ini barangkali insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi bekal awal dan inspirasi dari pesan MC tadi, khususnya untuk ketua-ketua DPC ke depan. Karena yang kita akan kaji adalah tentang pesan universal dari risalah keislaman yang dituntunkan oleh Nabi mulia Nabi Muhammad SAW untuk siapapun. Nah, ini diantara keistimewaan beliau, didesain oleh Allah untuk menampilkan keteladanan bagi siapapun, muslim, non-muslim, yang ingin mengambil manfaat dari kebaikan itu dan diterapkan dalam nilai-nilai kehidupan yang dipilih. Kita ingin coba definisikan dulu. Ini temanya cukup dalam, cukup luas. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk menggalinya. Saya ingin turunkan ke bawah dulu karena ini jalan dunia menuju akhirat. Ya, gerbangnya kan angkasa pura itu. Ya, angkasa itu kan ke udara gitu kan. Baik, jadi gerbang akhiratnya ke angkasa pura. Jadi nanti kalau ada tamu-tamu bandara, bukan hanya dia ingat terbang, tapi bagaimana ketika masuk bandara dia ingat akhirat itu. Tugas Pasio itu. Ada bumi, ada dunia. Itu berbeda. Saya ulangi, ada bumi, ada dunia. Itu berbeda. Bumi di dalam bahasa Arab itu diwakili dengan kata ard. Al-ard namanya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ard itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi kemanapun kita berpijak, di tempat manapun, nah, setiap yang kita pijak itu disebut ardun namanya, al-ard. Nah, fungsi kita saat dicipta di setiap tempat yang dipijak itu menjadi khalifah. Artinya tiga. Ya, satu, akar katanya khalafa, ya, dia punya tiga arti. Satu, yang membawa nilai manfaat. Jadi dimanapun Anda ditempatkan, wilayah 1, wilayah 2, dan seterusnya, upayakan dimanapun kita ditempatkan selalu berusaha menampilkan manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Itu risalah awalnya. Dan dengan itulah Adam alaihissalam mula ditempatkan di bumi membawa nilai-nilai manfaat yang tidak berhasil oleh makhluk sebelumnya untuk ditampilkan dalam kehidupan. 2, khalafah juga berarti sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, Anda berpijak sekarang misalnya di Soekarno-Hatta, nanti berpijak misalnya dari Aceh sampai dengan ke Denpasar, dimanapun ditempatkan, ketua-ketua DPC ini berupaya menampilkan kemampuan maksimal untuk meraih kesuksesan yang diamanahkan. Dan jangan tanggung, kalau ditempatkan di sisi manapun, raih yang tertingginya. Karena dengan kita menempatkan cita-cita kesuksesan tertinggi itu, maka semua potensi-potensi utama dalam diri kita itu akan keluar, effortnya lebih banyak. Itu 2. 3, khalafah itu juga berarti sesuatu yang saling menggantikan. Ingin memberi kesan bahwa dimanapun ditempatkan tidak akan ada yang abadi. Nah, ini ketua umum, nah, boleh jadi 3-4 bulan bisa berganti. Ya, mungkin periodenya selesai, datang yang lainnya. Demikian pula CEO sekarang Pak Iwayan, besok-besok mungkin nanti akan berganti, beliau naik lagi, yang lain menggantikan. Nah, orang tua sekarang jadi ayah, besok selesai, datang anak jadi ayah, Anda jadi kakek, ya kan? Cucu 1 kakek, status berubah. Cucu 2 kakek-kakek, ya? Nah, jadi selalu seperti itu kehidupan kita. Nah, itulah al-ard. Sifat yang melekat
pada fungsi kehidupan kita di setiap tempat yang dipijak dengan 3 makna itu sifatnya disebut dengan dunia. Ya, disebut dengan apa? Dunia. Itu dunia itu dari bahasa Arab, dari kata dana, yadnu dunuwan wa dunyaan. Ya, dia membawa 2 arti yang sangat padat. Satu, dunia itu artinya sesuatu yang berlangsung dengan cepat, dekat. Ya, jadi kalau orang Arab mengatakan hadzal ma dani andi, ini air dekat dengan saya, ya, sesuatu yang dekat dan cepat. Ya, tak terasa ya, rasanya baru kemarin dilantik, sekarang sudah 3 tahun kan? Ya, tak terasa, kayaknya baru kemarin tuh, ya, teman-teman ini membentuk satu komunitas, satu yayasan, ternyata sekarang sudah sekian tahun usianya. Itulah dunia. Sifatnya demikian. Jadi dengan kecepatan itu, kalau kita tidak manfaatkan setiap posisi yang diamanahkan untuk menampilkan 3 makna tadi, maka waktu itu akan terus berlalu, berjalan, dan tidak ada yang hadir pada diri kita kecuali penyesalan. Ya, sesuatu yang cepat bergerak. 2, dunia itu juga mengandung arti sesuatu yang rusak secara alamiah bila tidak dirawat. Ini gelas bersih walaupun tak ada airnya, didiamkan saja, sifat dunia itu rusak dengan sendirinya. Anda punya handphone, ya, bagus, merek apapun itu, Anda diamkan, tidak diapa-apakan, rusak. Ya, itulah dunia. Jabatan juga begitu. Anda dipercaya dengan jabatan tertentu, ketua tertentu, Anda tidak bekerja, Anda diamkan, rusak fungsinya. Dan cepat itu berlalu. Itulah dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan 2 sifat tadi, dan kita sedang membuat satu bentangan jalan yang Anda beri nama jalan dunia. Dan di titik itu kita berjalan, bagaimana kita memanage nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai kesuksesan, nilai-nilai kebergantian di tengah situasi yang berjalan sedemikian cepat, dan ada potensi-potensi kerusakan yang mungkin lahir bila tidak dimanage dengan baik. Nah, itu bagian tema pertama yang nanti kita akan coba urai. Ini belum mulai kita ya, ini baru mau mukadimah ya. Masalah sendiri bikin judulnya panjang-panjang loh. 2, apa itu akhirat? Ini loh, ada akhir, ada akhirat. Itu berbeda. Jika Anda katakan akhir, akhir itu ujung sesuatu yang masih membuka ruang setelahnya. Saya katakan gini, itu pintu ya, di ujung sana, ya kan? Dzalikal bab, ya kan? Itu pintu, itu akhir dari ruangan ini. Tapi ketika dibuka, ada ruang baru yang kemudian kita bisa masuki. Itu akhir namanya. Tapi kalau akhirat, itu ujung sesuatu yang betul-betul ujung dan tidak ada ruang lagi setelah itu. Jadi kalau sudah berada di situ, maka sifatnya abadi akan di situ saja dan tidak akan berpindah ke tempat yang baru. Nah, pertanyaannya, ada ruang apa di akhirat itu yang menjadi ujung kehidupan kita dan tidak ada perpindahan setelah itu? Itu nanti juga kita akan urai. Hasil perjalanan dunia kita di jalan yang sedang kita titi ini, jika berakhir di ujung kehidupan ini, di tempat mana kiranya kita berada yang tidak berpindah lagi setelah itu? Nah, tidak mungkin kita menggunakan pendekatan karya kemanusiaan, karena belum ada manusia yang sampai ke sana, berhenti di sana, nyampaikan informasi kepada kita untuk kita kaji ulang. Kecuali kita melandaskan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, yang mendesain semua kehidupan ini dan menerangkan kepada kita tentang jalan kehidupan dunia menuju ujung kehidupan yang kekal dan abadi. Kepada siapa jalan itu kemudian diinformasikan, bagaimana beliau kemudian menuturkan. Nah, di bulan kelahiran sosok mulia itu, ya, yang diutus membawa risalah namanya Rasul, dan ini bulan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di titik itulah kita coba akan keluarkan panduan untuk sharing di pagi hari ini bagi
yang merasa ini menjadi penting untuk bisa dibawa sebagai tuntunan kehidupan, maka silahkan nanti intisari-nya diterapkan dalam hidup. Bagi yang merasa barangkali bisa melihat sisi-sisi lain, paradigma berbeda, itu pilihan hidupnya. Tapi pada akhirnya kita sepakat bahwa kita akan kembali pada Sang Pencipta, dan pertaruhan kita ketika membuka gerbang akhir itu adalah titik akhir kehidupan dalam akhirat yang kita buatkan tema.